Halo semua teman-teman Suarakan Ide Lu. Ya, hari ini gue ketemu sama tamu spesial nih ya. Ini bener-bener menurut gue ini kebetulan yang luar biasa banget. Tapi saya yakin gak ada lagi yang namanya kebetulan. Dan hari ini sangat-sangat beruntung sekali ya. Gue bisa kenal langsung sama inspirator gue dari dulu. Ya jadi sebenarnya tuh gue udah ngikutin Pak Chandra ini ya. Pak Chandra Putra Negara ini udah bertahun-tahun. Jadi gue sering nonton YouTube-nya, sering gue lihat sosial medianya. Ya. Akhirnya malah bisa ketemu nih. Thank you banget nih Pak Chandra ya. Datang ke tempatnya Waktunya Bro ya. Richard lagi. Wah, makasih Iya, banyak nih. sama-sama. Ini perlu berguru kita. Nah, sama-sama. Ya. Nah, pada kali ini kan temanya kan suarakan ide lu ya, Pak Chandra ya. Suarakan ide lu. Nah, tapi di sini teman-teman nih, gue pingin banget ngulik-ngulik Pak Chandra lebih dalam lagi. Boleh. Ya, jadi kita bukan hanya bicara ide-ide Pak Chandra ke depan, tapi gue penasaran banget nih Pak Chandra. Kan Pak Chandra kan bikin channel namanya Success Before 30. Betul. Terus Pak Chandra ini memang udah terbukti sukses di usia di bawah 30 tahun. 26 financial freedom, 30 cetak 1 juta dolar. usia 30 cetak 1 juta dolar. 15M lah. 15M. Ya, Nah, ini kan banyak nih Pak. Teman-teman Suarakan Ide Lu itu selalu merasa bahwa modal itu nomor satu di dalam sebuah bisnis. Atau enggak mereka tuh kalau nggak punya privilege dari orang tua, nggak punya modal dari orang tua, mereka tuh nggak bakal bisa sukses gitu. Nah, gue penasaran. Ini kan sekarang kan era di mana teknologi semakin lama semakin canggih, sosial media ada. Nah, zamannya Pak Chandra itu loh yang saya penasaran. Gimana caranya biar Pak Chandra itu kok bisa sukses sebelum 30 tahun itu loh Pak? Iya, saya kan kemarin udah buat videonya. Oke. Kalau saya memulai lagi dari nol katanya. Kalau memulai lagi dari nol. Apa yang saya akan lakukan? Ya, ini pas banget nih Pak. Dari ide bisnis. Gue mau nanya ke Pak Chandra nih. Iya. Mungkin langsung di YouTube aja ya Pak ya. Langsung. Kalau misalnya Pak Chandra sekarang mulai lagi dari nol, apa yang Pak Chandra mau lakukan? Oke. Dulu waktu saya usia 12 tahun, saya sudah bantu di toko paman. 12 tahun bantu di toko paman. Iya, artinya sebagai seorang siswa, saya bantu di toko paman dibayar pakai permen. Dibayar pakai permen? Permen, karena paman toko retail. Oh, buka toko kelontong, jual rokok, jual ini. Dibayar pakai permen udah seneng, namanya anak kecil. Iya. Tapi minimal kan saya sudah belajar menjual jasa. Betul. Ya, jadi kalau Anda ngomong nggak punya modal, Anda beli permen nggak punya duit, ya jual jasamu. Jual jasa. Iya kan? Jaga toko. Jaga toko. Kan kita bisa menjual. Betul. Bekerja dengan orang. Ya, kita dibayar pakai permen. Usia 17 saya jadi guru les privat. Oh, jadi guru les privat. Iya, jadi saya memulai karena orang tua cuma bisa bayar uang kuliah, uang masuk, tapi tidak bisa uang kuliahnya. Uang per semesternya nggak bisa ya Pak? Uang per semester nggak bisa, uang pendaftarannya aja yang bisa. Oh. Karena waktu itu orang tua kena krismon. 97-98. 97-98. Ya. Itu 97-98 Pak Chandra usia berapa Pak? Sewaktu itu... Saran masih 30 tahun ya Pak ya? Benar, Benar, masih 30. Asli. Always 30. Udah. Always 30. Always 30. Ya. Waktu itu saya jadi guru les privat itu usia 17. Usia 17. Terus saya memulai bisnis pertama di direct selling usia 19 tahun. Oh, Pak Chandra mulai direct selling di usia 19 tahun. Sebagai reseller, benar. Wow. 19 tahun. Jadi direct selling itu benar-benar, kan kita ngobrol ya tadi di channel Level Up ya. Direct selling itu memang mengubah orang. Mengubah orang, setuju memang sekali. Memang benar. Jadi kalau seorang Bro Richard juga hidupnya usia 15 tahun berubah, saya usia 19 tahun berubah. Usia 19 tahun. Karena waktu 17 ayah saya kena krismon. Oke. Bayar uang bunga bank pun nggak bisa. Nggak bisa. Mama saya punya perusahaan PJTKI, ditipu partner usahanya. Total uang tahun 97 500 juta. Oh, itu gede tuh. 500 juta uang tahun 97. Tahun 97. Saya ulangi, 97. Betul. 97 itu berarti 30 tahun yang lalu. Itu nilainya sekarang mungkin udah miliaran semua ya Pak ya? Pasti. Anggap aja kali 10 miliar. Kali 10. Bayangkan anak usia 19 tahun diwarisi hutang 5 miliar kalau zaman sekarang. Itu luar biasa sih Pak. Gue nggak tahu nih kalau anak zaman sekarang tuh dengar orang tua punya utang 5 miliar dia masih ngapain gitu Pak. Yes, orang tua juga nggak bisa ngapa-ngapain. Semua udah dijual, rumah dijual. Saya lahir bukan dari keluarga miskin loh. Saya kecil punya supir loh. Kecil punya supir. Pembantu di rumah ada 3 loh, asisten rumah tangga. Bener. Gara-gara krismon itu ya. Gara-gara krismon. Dan kakeknya ayah saya itu termasuk salah satu Crazy Rich Surabaya tahun 60-an. Seriously. Jadi memang bukan lahir dari keluarga miskin, bukan.
Tapi saya nggak punya privilege. Nggak punya Karena privilege. orang tua bangkrut. Nah, mama ditipu partner usahanya. Jadi habis. Tapi mindset saya dan mental saya nggak habis. Itu yang paling penting. Gue jadi penasaran nih Pak. Utang 5 miliar. Ya. Sekarang kita pakai bahasa sekarang aja ya, 5M ya. Utang 5M. Apa yang Pak Chandra lakukan di usia 19 tahun itu ketika di direct selling? Ya, stres lah. Apa ya ibaratnya kalau itu kan stres banget ya Pak ya. Stres. Tiap hari mungkin ada yang hubungin Pasti. debt collector segala macam. Pasti. Debt kolektornya zaman dulu kayak sekarang pinjol kali ya. Pinjol. Pinjol kan paling handphone kita matiin ya sudah mau apa. Ganti Iya. nomor udah kelar. Betul. Iya kan? Kendaraan Ini ganti pinjolnya gitu di ya. depan rumah ini. Iya kan? Wah itu tiap hari itu Pak. Jadi mohon maaf saya harus nyebut suku. Iya. Kalau nggak orang Ambon, orang Batak itu sudah pasti. Itu. Ya, jadi orang Ambon, orang Batak itu hebat. Banyak yang jadi pengacara. Termasuk jadi debt collector juga. Benar. Tapi sekali lagi saya bukan masalah sukunya, tapi mostly. Mereka juga cari uang, cari nafkah juga. Setuju. Iya kan? Benar. Jadi mereka satu-satunya skill seperti itu. Betul Tapi banget. saya nggak nyalain. Iya kan? Terus yang paling parah adalah hutang sama saudara. Saudaranya mama, saudaranya papa waktu itu. Satu persatu mereka nagih. Saya bilang, nomor handphone saya nggak pernah ganti. Kamu telepon saya anytime 24 jam pasti saya angkat. Dulu nggak ada video call. Dulu gak ada video call. Tapi kamu kalau nggak percaya, kamu datang ke rumah sakit, mama saya sekarang di ICU. Opnam. Opnam. Iya kan? Mama saya stres, sakit 4 bulan meninggal. Aduh. Coba Anda bayangkan. Bayar biaya rumah sakit 1,5 bulan 150 juta. Itu tambahan lagi loh. Di luar 500 lagi. Wah tambahan lagi malah. Tambahan lagi. Duit dari mana? Ibarat udah utang miliaran. Sudah orang jatuh tua, tertimpa tangga, Iya. dilindas truk. Betul. Nah, itu saya. Kondisinya seperti itu. Betul-betul parah. Makanya waktu di peti mati, kan kita orang Chinese itu kan ada disemayamkan kan. Iya. Bukan langsung dimakamkan kan. 10 hari itu proses persemayaman dulu lama 10 hari. 10 hari. Sekarang sejak zaman-zaman Covid 3-4 hari udah langsung Selesai. selesai. 10 hari disemayamkan. Nah, setiap malam itu saya bilang sama almarhum mama saya di dalam peti. Saya ngomong, "Mah, saya kayaknya nyusul kamu deh. Saya nggak bisa hidup ini." Iya kan? Orang jadi kalau diomong privilege, dimodelin orang tua, ya saya dimodelin hutang gitu. Iya. Itu luar biasa sih Pak Yes. perjuangannya. Pak Chandra kalau boleh tahu anak keberapa Pak? Saya anak kelima. Anak kelima. Tapi laki yang dari berapa pertama. bersaudara? Dari 6. Dari 6. Oh saya 5 bersaudara Pak. 5 bersaudara Iya ya? ada mirip-mirip nih Bapak. Anak yang Anak kedua tapi. Anak kedua. Anak kedua. Saya anak kelima, tapi 1-4 cici semua. Cici semua. Jadi saya anak laki yang paling besar. Paling besar. Jadi kayaknya mungkin tanggung jawabnya paling berat. Wah. Tapi cici saya hebat-hebat semua juga sih. Oh jadi dari saudara-saudara Pak Chandra ini juga orang-orangnya tangguh-tangguh semua. Tangguh semua. Maklum mantan perenang nasional. Warna internasional. Temannya Pak Sandiaga Uno. Wow. Jadi orang-orang hebat. Sampai sekarang pun cici saya usia 53 tahun barusan selesai toko maraton kemarin. 42. Stamina luar biasa banget. Luar Pak Chandra. biasa. So mental kita kuat sejak kecil. Jadi baca aja di buku Saya Badai Pasti Berlalu. Dia pasti berlalu ya bukunya. Bagaimana saya waktu kecil dibentuk secara mental. Nah kembali ke cerita hutang. Hutang. Jadi memang kita udah kayak orang hopeless. Yang paling saya sedih setelah mama saya meninggal besok 2-3 hari kemudian. Ayah saya ini toko beras. Toko beras. Bangun pagi di tempat Magic Jar itu nggak ada beras, nggak ada nasi. Toko beras. Toko beras. Tapi nggak punya nasi. Gak punya nasi. Mau makan pun kelaparan. Oh. Saya ngalami betul. Richard nggak sampai separah saya lah ya. Iya itu gak separah Pak Chandra sih. Pak Chandra tuh kalau gak makan nasi makan apa dong Pak? Akhirnya ya saya nangis. Saya tapi nangis tapi dalam hati kecil saya punya suara. Papa, kamu udah menghidupi kita dari kecil. Saya akan berjuang. Siang ini kita akan makan. Itu pagi tuh. Papa lapar. Papa lapar. Bayangkan juragan beras lapar. Iya. Papa lapar. Karena sudah nggak punya mama kan. Betul. Papa kita siang ini akan makan. Pasti makan. Saya fight, saya berjuang. Dapat minimal beli nasi bungkus. Jualan apa Pak dulu? Ya dari direct selling itu. Dari direct selling itu. Iya, jualan vitamin, jualan apa-apapun Jualan yang dijual. vitamin. Wow. Pokoknya jadi duit. Dengan posisi perut Nggak ada lapar. online. Nggak ada. Iya itu tuh. Nggak ada online. Kalau zaman gua kan enak ya Pak ya. Jadi ada Zaman ketemu online manusia ya saya samperin. Temannya papa yang masih percaya sama saya siapa? Saya datengin. Gila. Orang tua saya yang punya teman siapa saya datengin. Ya, yang mungkin saya juga nggak ngemis ya. Kamu nggak beli juga nggak apa-apa gitu. Jadi saya nggak mungkin ngemis.
tolong tante belilah vitamin saya supaya saya bisa makan siang. Oh, saya nggak bakal ngomong kayak gitu. Kamu nggak perlu beli barang saya juga nggak apa-apa. Saya jual ini karena memang punya nutrisi dan kesehatan untuk kamu. Saya peduli sama kamu. Itu Pak Chandra ke rumah-rumah. Oh iya, harus door to door. Door to door saat itu Harus. Home meeting, ngumpulin orang di rumah. Harus demo di rumah. Seperti itu. Tapi sebelumnya kan saya seorang guru les. Oke. Jadi saya ini satu orang murid bayarnya 50.000 satu bulan. Duit zaman itu. Zaman sekarang mungkin 500.000 kali ya, sampai 800.000 kali ya. Murah meriah lah. Murah meriah. Iya, jadi 50.000 itu 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan. Guru apa, Pak? Guru mafia, matematika, fisika, kimia. Oh, mafia. Ada julukan baru nih ya, matematika, fisika, kimia. Yes, maklum orang eksak. Wah, Jadi pandai berhitung. ada berhitung. Nah, jadi ternyata murid saya itu nakal-nakal. Ada salah seorang murid saya itu bilang gini, ngapain pinter matematika, Lim Siu Leong bisa sukses, konglomerat nggak tamat SMA katanya, kurang ajar. Oh, dia benar juga Iya, itu. benar juga Nggak sih. sekolah gitu ya. Nggak Terbukti harus. sama Richard SMP juga. Ini kayaknya terinspirasi. Lulusan SMP. Saya di antara gengsi, tapi pulang juga merenung gitu. Ya benar juga gitu ya. Terus saya ngomong, dia ngomong satu kalimat. Ya udah, kalau nggak percaya, banyak kok orang yang, nah dia membenarkan diri dia. Iya. Tapi saya ngomong satu kalimat, maaf, kamu datang ke les ini yang bayar kamu siapa? Ya mama saya. Tapi ini kan yang mau mama saya, bukan saya katanya. Pinter sekali anaknya. Pinter ini anak. Ternyata dia pelaku direct selling juga. Oh, pelaku direct selling juga. Ini otaknya dicuci nih. Bener, udah Ngaco beda nih ini. mindsetnya nih. Udah beda nih. Gak boleh sekolah, gak boleh kuliah. Nah, Kerja aja. Yang saya dengar, kalau dia di sekolahnya, dia kan namanya masih anak SMA. Iya. Jam istirahat pintunya dikunci, semua temannya di prospek katanya. Wow. Ya ampun, ekstrim banget ini orang. Itu di direct selling yang sama dengan Pak Chandra? Beda. Oh, beda. Itu perusahaan yang lama. Perusahaan itu udah tutup. Ya ampun. itu- Jadi motivasi gak Pak tapi? Enggak, cara kerjanya itu menjadi motivasi. Cara kerjanya ya? Iya, jadi dia itu udah berusaha meyakinkan saya 2 bulan. Oh, untuk Nggak bergabung. pernah saya mau bergabung. Wow. Tapi akhirnya saya nasihati dia 2 bulan enggak pernah bisa tembus. Nah, terus mamanya kasih saya target. Dia bilang, Chandra, tante kasih Chandra target katanya. Targetnya apa tante? Tolong anak saya ini minimal naik kelas. Karena apa? Karena matematika, fisika, kimianya kayak merek rokok. Ji Samsu. Jiu-Samsu. 2, 3, 4. Iya. Kacau ini. Waduh. Saya bilang matilah kau. Tante, ini saya anak SMA kelas 1 loh. Saya tanya, 5 kali 6 berapa? 30 kan? Iya. Dia jawabnya 7. Kacau. Ini antara nggak ngerti atau ngasal. Tapi pintar ngomong ya? Oh jago. Bisa gitu ya? Jago Pak banget. Chandra ya? Jago banget. Jadi Wow. jadi saya ini bingung. Ini anak mau ngapain gitu loh. Jadi dia lebih hafal materi di direct selling dibanding materi sekolah ya Pak ya? Pasti. Ini kan pertanyaan tentang ide. Tapi Iya. saya ceritakan ini. Iya. Biar relate Biar sama relate. kalian. Benar. Bahwa saya juga mengalami. Kan pertanyaan tadi juga apa yang dilakukan Pak Chandra waktu Pak Chandra masih muda. Ini yang saya lakukan. Ini yang Pak Chandra lakukan. Cara dia gigih meyakinkan saya itu seperti itu. Dia bilang, saya aja bulan lalu income saya 300.000 katanya. Oh. Saya kurang ajar betul. Ini Wah. anaknya sama kelas 1. Ibarat Pak Chandra ngajar 50.000, dia dapat 300.000 gitu panas ya. Saya panas, tapi tunggu dulu. Saya masih gengsi waktu itu. Langsung gengsi. Akhirnya saya ngomong, tapi ini bisnis benar-benar bisa ngubah hidup orang. Hmm. Saya pikir kalau saya mau 300.000 ini saya harus punya 6 murid ini. Iya, 50.000 kan 6 kan. kali 6. Nah, kalau saya mau lebih besar lagi saya harus kali 10. Kali 10. Iya, dan satu hari saya harus waktu berapa jam? Saya mikir gitu. Hmm. Nah, akhirnya saya kuncinya cuma satu. Ya udah yang penting dia mau belajar. Iya. Padahal masalahnya itu simple. Nah, detik itu juga setelah 2 bulan dia yakinkan saya. Oke, saya akan gabung sama kamu. Oh. Jadi ceritanya gitu. Saya akan gabung sama kamu dengan satu syarat. Kamu 2 minggu ke depan sudah mau UAS nih. Iya. Kamu harus belajar. Dan setelah kamu naik kelas saya akan gabung. Yeay, seneng dia. Wah. Loh, anak ini gak takut sama sekali. Gak takut sama sekali. Nggak takut sama sekali. Saya ngomong, kamu itu kalau belajar salah push up, dia lebih belain push up daripada dia hari ini belajar fisika katanya. Dia bilang, gua push up biasanya 10 kali, gara-gara vitamin ini gua bisa push up 50 kali. Lebih suka dihukum ya. Anak-anak direct selling banget gitu loh. Anak direct selling banget. Tapi mentalnya dia itu loh, yang saya suka gitu loh. Iya. Ya, Luar akhirnya biasa. saya nggak bisa ngomong.
Ya memang vitaminnya bagus sih. Vitaminnya memang bagus. Saya beli, memang vitaminnya bagus. Bisa nambah stamina memang benar. Oh. Sakit mah sembuh memang benar itu. Jadi kalau ngomong lip service mulut, ya enggak. Ya memang barangnya Emang berkualitas. barangnya berkualitas. Akhirnya singkat cerita, 2 minggu ini yang deg-degan bukan dia, tapi saya. Iya kan? Iya, karena kan Detik itu juga saya ngomong yes. Biasanya kalau les jam 1, dia datangnya jam 2. Les cuma 1,5 jam. cuma 1 jam Dia setengah. setengah jam itu pun bukan belajar, ngacuk teman-temannya. Prospekin. Iya, Semua diprospekin. ngaco ini Waduh, orang. ada yang gabung nggak Pak? ada. Ada. Daripada dia ngoceh terus gitu. Jadi siapa lebih kuat gitu loh. Sama lebih kuat. Udah gua itu diemin. mentalnya tangguh banget Pak. Tangguh, saya suruh dia push up terus pokoknya. Nah, dia tunjukin pamer di depan teman-temannya. Ya udah, itu selesai. Tapi dia respect sama saya, karena saya gurunya dong. Karena gurunya. Saya gurunya. Dan dia Otoritas bilang, lah. percaya sama saya. Pokoknya kalau Pak Chandra gabung, Pak Chandra ini pasti sukses. Dia udah doain kayak gitu. Udah tenang, itu gampang saya ngomong kayak gitu. Karena dia tahu saya orangnya komitmen. Saya kalau ngomong ya, enggak gitu. Oke. 2 minggu itu dak-dikduk saya. Ibaratnya ini sekolahnya SD-nya tamat gimana caranya? Ini lulus atau lolos gitu loh. Saya juga bingung gitu kan. Gak ngerti saya. Akhirnya dia belajar. 2 minggu dia belajar. Jam 1 kurang 5 dia udah buka buku fisika. Dia lepas 2 minggu itu. Dia nggak jalankan direct sellingnya. Dia nggak jualan lagi. Fokus untuk Benar. ujian itu ya. Saya berubah. Ini anak kenapa ini? Motivasinya kan mau closing Pak Chandra. Betul. Motivasinya cuma mau closing saya. Tahu itu biaya gabung cuma 35.000 kok. Gua kehilangan lu duit lu 1 bulan, yang penting bulan depan kamu naik kelas kamu masih bisa jadi murid saya. Iya, masih repeat bayar order bulanan kan? 50.000. Iya kan? Betul. Pikiran saya sesederhana itu. Iya. Nah, ketika dia udah gabung, saya 2 minggu, hari penantian tiba. Ini yang paling ngeri, yaitu ujian. Ujian. Iya kan? Iya. Fisika. Mana soalnya tadi? Udah datang kan? Oke. Saya pelajari. Ini jawabannya apa? Ini. Loh, kok benar semua? Kaget saya. Sakti betul ini kuliah sekolah 2 minggu bener-bener. Tapi dia lesnya mati-matian loh. Jadi kan 1 bulan kan 8 kali. Iya. Dia 2 minggu itu 8 kali. 2 minggu 8 kali. Jadi seminggu 4 kali. Dia kepalanya puyeng. Tapi dia belajar. Pokoknya dia bisa. Dia mati-matiannya motivasinya sampai seperti itu. Karena Pak Chandra. Karena saya. Luar biasa. Saya nggak ngerti. Itu Kayaknya dia sudah ngerti kalau one day saya bakal jadi tokoh gitu loh. Kayaknya dia ngerti gitu. dia ngerti ya. Ketawa Chandra tuh beda. Ada energinya. Nggak tahu ya. Nah akhirnya setelah dia ngobrol, kok benar semua gitu. Saya kaget. Begitu juga kimianya, begitu juga matematikanya. Oke. Setelah selesai, wah saya kalau perkirakan, wah kamu pasti naik kelas ini. Bukan juara kelas ya, Bukan juara pasti kelas. naik kelas. Karena Naik nilainya UTS-nya 2, 3, 4. Kan minimal dia harus 7 atau 8 supaya minimal 6 kan. Iya. Kalau zaman sekarang mungkin 6 nggak naik kelas atau apa sekarang, remedi atau apa sih? Wah, saya juga kurang tahu. Nggak, kurang tahu karena sampai SMP aja. Iya, kan ya. SMP aja Pak. Nah, jadi minimal itu harus 70 atau berapa gitu. Oke, Kalau baru dulu ya. 6 batasnya, 59 nggak tamat waktu itu. 59 nggak tamat. Nah, akhirnya saya tanya, apa rahasiamu kok kamu bisa semua? Kamu nggak mungkin 2 minggu secepat kayak gini. Dia bilang, gampang. Downline saya itu yang depan, belakang, yang pinter-pinter semua, kiri kanan gua taruh semua. Di kiri kanan semua. Gua tinggal tendang, kertasnya udah kelempar. Oh my God, ternyata dia susun strategi. Dia udah work smart rupanya. Berarti dia nggak belajar tuh Pak sebenarnya Pak. Dia belajar. Dia belajar. Tapi nggak nampung. Nggak nampung. Tapi minimal sudah ada progres. Jadi dia, tapi kalau dengan nilai sampai 7 nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi dia work smart. Dan teman-temannya takut semua sama dia. Karena downline-nya, dia leader-nya kan, upline-nya kan. Jadi dia kasih kertas contekan nih Pak, Benar. kiri kanan depan belakang. Dan dia lolos dan akhirnya dia naik kelas. Wow. Ya saya harus memenuhi janji saya. Itu cerita awal saya gitu Itu loh. kan bicaranya strategi bisnis ya Pak ya? Strategi bisnis sama. Sama Pak. Sama. Keren banget itu SD Sama, udah kepikiran sama. seperti itu Pak. So saya juga thank you sama mantan murid saya itu. Ya murid always murid lah ya. Iya, Iya, jadi dia luar biasa. Meskipun dia sekarang udah nggak di industri ini, tapi dia orang yang hebat. orang hebat. Nah, jadi saya keuletannya dia itu luar biasa banget gitu. Dan gara-gara itu Pak Chandra akhirnya menyerahkan diri Pak. Iya, saya menyerahkan diri, terus saya ikut seminarnya. Oke. Dari situ saya melihat, wow ini bisnis memang luar biasa. Jadi seminar bisnis ini ya sama kayak channel YouTube saya sekarang lah, Ya, Success Before 30 itu kan tidak Anda dapatkan di sekolah dan kuliah. Yes. Nah, kira-kira isinya seperti itu, tapi saya datang offline waktu itu. Oke. Dan saya mendengarkan tokoh yang sukses berbicara dan masuk akal. Masuk akal. Sampai saya meneteskan air mata. Wah ini kisah memang hebat.
Jadi ini benar-benar, ya namanya kita juga orang tua lagi bangkrut, Iya. ya betul. kita butuh duit dong. Betul. Kita harus berjuang sama kayak Anda sekarang. Daripada Anda ngemis-ngemis online terus, berharap Pak Richard berbagi 500.000 di balik botol lah atau wajan atau apa, jualan wajan demi kuliah. Lebih baik Anda berjuang. Yes, benar, berjuang. Lebih Anda berjuang. Bener, kita harus belajar bikin alat pancingnya ya Pak ya. Belajar Ya. memancing dibanding nangkap ikannya ya Pak ya. Benar, benar. Atau nggak minta ikannya langsung, jangan. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk komit dan bulan depannya saya pamit beneran sama murid-murid saya. Saya pamit, nah yang paling diprotes adalah ibu-ibunya, mama-mamanya. Mamanya. Ngamuk, nggak mau. Pokoknya Chandra harus memberikan les privat pada anak saya lagi. Duh, Tante, saya kenapa kok begitu Tante? Karena anak saya bukan cuma nilainya bagus, tapi karakternya jadi bagus katanya. Oh. Jadi saya kan mendidik karakternya, disiplin, nah punya mental. Maklum, saya ini kan mantan atlet taekwondo. Oh. Mantan. Jadi saya itu mendidik orang itu nggak cuma aspek secara finansial. Iya. Nggak doktrin orang duit. Tapi saya juga benahi mentalnya. Jadi ketika Pak Chandra ngajarin ini, Ya. kalau mereka misalnya nyelesain tugas, Pak Chandra suruh olahraga, suruh Iya, push up. betul. Oh gitu. Benar. Saya benahin mental. Saya baru denger nih Pak. Ini Yes. metode belajar boleh diterapin deh kayaknya. Harus. Karena saya guru kan. Iya. Saya mental. Jadi pendidikan mental menurut saya nomor 1. Oke. Karena Indonesia ini bukan cuma krisis moneter tapi krisis mental. Nah, kalau kita bicara sekarang nih Pak, ini kan di dunia pendidikan ya. Yang saya lihat kalau zaman saya dulu masih Iya. bisa lah. Kalau misalnya ada murid nakal, dipukul sama gurunya. Yes. Atau nggak pakai pengaris ya. Ya. Tok gitu. Kalau menurut Pak Chandra gimana itu Pak? Kalau zaman sekarang diviralin ya. Diviralin, masuk ke YouTube, masuk TikTok. Masuk YouTube, TikTok dan pelanggaran HAM ya. Yes. Ya, makanya generasi sekarang ini adalah generasi paling manja. Ya, Ya. betul. Nah, makanya apalagi hidupnya cuma di sini. Ya, di gadget. Yes, saya tidak lakukan itu sama anak saya. Oh. Anak saya tetap saya didik seminggu 6 kali berolahraga. Seminggu 6 kali berolahraga. Karena meskipun berolahraga begini juga dia. Oke, sambilan lah ya. Sambilan. Tapi minimal dia 1 hari udah habis waktunya nggak di sini. Dan dia udah lelah berjam-jam di olahraga, mentalnya di tempat di situ. Oke. Karena mental peminta tidak ada dalam kamu saya. Betul. Tidak ada dalam kamu saya. Jadi itu yang paling penting. Betul. Nah, saya Mental hutang pun juga peminta tidak ya. mau. Hutang orang tua pun kita lunasi. Yang saya penasaran nih Pak, Hmm. gimana bisa ngelunasin utang sebanyak itu di zaman itu? Oke, ya direct selling. Oke, itu kurang lebih berapa tahun tuh Pak? 3,5 tahun. 3,5 tahun udah lunas? Lunas semua. Duit zaman dulu. Wow, 500 juta. Kalau zaman sekarang 5M. 5M. Mm-mm. Itu boleh tahu nggak Pak? Ini kan anak-anak muda itu selalu pengen tahu namanya apa strateginya gitu. Strateginya menurut saya mental itu lebih kuat daripada strategi. Mental lebih kuat dibanding Kamu strategi. boleh ikut kursus online, kamu boleh baca buku ini Master Secret. Kamu habisin semua. Kalau kamu nggak praktek nol, Iya, betul. Percuma. percuma. Karena Teori aja nanti. besok ada orang yang lebih pintar dari kamu. Setuju. Daripada kamu nggak ada duit, mending kamu gojek aja sekarang. Yang penting make money. Benar. Orang yang gojek itu kamu jualin produk kayak apapun kamu bisa make money. Betul. Jadi menurut saya mentalnya benerin dulu. Mental utama ya Pak ya? Saya selalu ngomong it's all about mindset. Mentalnya benerin dulu. Saya sih setuju banget. Ya. Soal Kalau statement kamu nggak Pak punya Chandra itu. mental, nggak punya mindsetnya, jangan jadi pengusaha deh. Betul. Dikit-dikit udah nyerah Pak. Ya, Baru jangan mulai jualan deh. udah berhenti. Ditolak aja nggak bisa deh. Ditolak cewek aja udah nangis, baper. Oh iya. Bikin konten nyanyi lagu Mali ini cocok. Wah. Habis sudah, iya kan? Iya. Nangis-nangis di TikTok viral FYP lagi. Dapat duit. Dapat duit. Menjual kesedihan. Iya benar. Dapat Indonesia followers. ini krisis mental loh. Menjual kesedihan dapat duit loh. Iya juga ya, Menjual Pak, ya. motivasi kayak saya nggak dapat duit loh. Benar Loh, Pak. ini fakta loh. Ini fakta sih. Fakta loh. Fakta. Orang berantem di TikTok viral. Iya. Orang ngajarin bener nggak viral. Lagu galau, lagu sedih viral. Nah, inilah dunia sudah ngaco. Makanya saya selalu bilang di sini, saya konsisten. Sukses Before 30 mana bikin konten alay? Iya. Nggak benar, pernah. nggak ada. Bisa dimaki-maki saya punya fans nanti. Iya benar. Nggak boleh. Nah, Oke. itulah yang saya ajarkan dari dulu sama murid saya. Apa yang saya ajarkan di Sukses. Oke. Saya konsisten, nggak pernah berubah. Jadi pertama Pak Chandra ini ngajarkan soal mental. Mental dulu. Mental Mental dulu dulu benar. ya. Baru yang kedua teknikal. Teknikal. Ya, teknikal bisa dipelajari. Betul. Beli buku ini mahal loh. Ini Pak Richard jual berapa ini? Yang ini. Hah. Ini 300.000 Pak. 300.000 yang murah. Iya. Kamu sekali makan sekarang berapa? Sekali nge-grab berapa? Iya betul. Ini pengalamannya Nonton, berpuluh-puluh segala tahun dia mati-matian cuma jual 300.000 ini murah banget. Tapi ini lebih mahal dari buku saya sih. Buku saya terlalu murah berarti. Gak dijual di Gramedia. Ya. Artinya itu apa? Ini luar biasa. Tapi kalau kamu belajar buku ini, kamu nggak punya mentalnya, nggak guna.
Setuju. Sorry to say. Benar banget. Nggak guna. Karena apa? Konsisten itu mental. Konsisten tuh mental. Ketika ads boncos, Iya. nggak ada hasil, itu mental. Betul, itu uji mental banget, Itu Pak. uji mental. Uji mental. Loh iya kan? Mau kamu pakai ads, mau pakai apa? Bener. Wah ini kok modalku udah habis ini. Mental. Betul. Boncos berhenti langsung. Nah berhenti mental. Padahal boncos itu kan ibarat ada caranya gitu buat Iya. dapetin hasil. Kalau boncos ya tinggal kita evaluasi biar besok-besoknya jadi bagus. Sama kan? Setuju. Kalau kamu hari ini mentalnya kuat, kamu dikasih HP Xiaomi pun jalan. Betul. Kalau mentalmu bobrok, dikasih iPhone 15 Pro pun tetap gak jalan. Benar. Ngerti kan maksudnya? Ngerti. Nah, kembali lagi ke mental. Nah mental ini everlasting. Everlasting. Nah anak sekarang ini termasuk ada problem mental loh. Iya, banyak banget. Genset ini kayaknya mentalnya ini bermasalah loh ini. Apa-apa healing, Pak, soalnya. Nah itu dia. Saya setuju sih. Dikit-dikit konser katanya. Betul. Konsernya pakai pinjol lagi. Kayak pinjol. Pay letter lagi. Matilah kau. Aduh. Karena udah ini frugal living katanya. Betul. Ini quarter life crisis ini. Quarter life crisis. Ini editor ini usia 25 tahun ini. Waduh ini. Ini kayaknya pada Ini. ketusuk semua deh, Oh Pak. pasti. Saya kalau bicara dimanapun editornya pasti ketusuk. Aduh. Habis itu gaji habis ya. Tahu kalau Iya. mereka gajian ya, Iya. habisnya itu kayak orang menstruasi tau nggak? Gimana tuh, Pak? Datangnya bulanan, habisnya harian. Habis hari. Gaji tanggal 30, 31, tanggal 7 udah pusing. Ini Iya. mau ngutang kemana lagi? Pay later lagi. Ini dialami anak sekarang. Rame ini. Karena kayak ini dipotongin masuk TikTok ini. Iya, fenomenal ini. Bener, ini benar banget Loh sih. ini bener. Bener Ini banget. fakta. Nah ini zaman dulu juga ada lah. Sama. Sama. Ini kan it's all about mindset. Betul. Baru dapat duit dikit bukan ditabung, bukan diinvestasikan, bukan menambah ilmu, tapi pamer handphone dulu sama teman-teman. Iya. Ngajak Handphone. makan ceweknya ke kafe dulu supaya diakui anak orang kaya. Ya Iya. matilah kau. Betul. Kalau seperti kayak gini lain kali dia menikah nggak bisa hidup suka dan duka. Maunya suka doang, dukanya nggak mau. Dukanya nggak mau. Makan tuh cinta saya ngomong kayak gitu. Oh. Habis lah. Dalam ini, Pak. Dalam ini, Anak Pak. sekarang Kata udah, diperbudak aduh, cinta nih ya kan. bucin ya, Iya, Pak ya. bucin. Nah itu dia. Nah saya nggak Oke. terjadi. Itu nggak terjadi ya Nggak di Bapak terjadi. ya. Kalau mau menikah sama saya, saya dulu mudanya dikejar-kejar banyak cewek saya. Ini bukan terlalu pede, memang fakta. Emang bener sih. Memang fakta. Karisma Ini Pak nasib Chandra saya luar orang kaya biasa semua ini. loh. Oh. Saya tolak semua, sorry saya kerja. Saya nggak seberuntung kamu. Oh gitu. Saya bukan tipikal yang cari wanita kaya terus siapa tahu jadi menantu orang kaya kan. Iya. Oh sorry. Kalau saya menikah sama anak orang kaya, saya akan lebih kaya daripada Oh, orang tua lo. Pasti. Itu kalau saya karakternya Setuju. seperti itu. Setuju banget, Pak. Iya Setuju kan? banget. Itu karakter saya banget gitu loh. Keren, keren. Ya, jadi intinya saya bilang, no. Saya pastikan mentalnya dulu. Mentalnya dulu Ini nomor satu. technical bisa belajar. 300.000 satu kali makan diulang-ulang berkali-kali sampai bukunya robek pun kamu bisa terapkan ilmunya. Tapi kalau nggak ada pondasi mental nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Setuju sekali, Pak. Ya. Oke. Nah, tadi kan kalau kita udah bicara mental ya, Pak ya. Ya. Kita tadi udah bicara mental, kita bicara Sama kayak murid saya tadi itu loh, naklukin saya. Itu kan Iya. kalau mental. Kalau dia udah nyerah mana bisa? Betul. Dia 2 bulan setia loh. 2 bulan setia ya. Dia kayak gali itu emas paling dalam itu dia nggak menyerah loh. Akhirnya dia dapat emas beneran kan. Bener. Dia akhirnya dapat emas beneran, luar biasa. Pak Chandra, gue mau tahu nih, Pak. Sorry ini kadang gue ngomongnya saya sama gue nih. Nggak Soalnya apa-apa, sama Pak Jakarta Chandra kan nih. gue nggak apa-apa. Iya, soalnya kalau sama Pak Chandra ini kan jadi nggak enak nih. Nggak apa-apa, gue posisinya aja ya. nggak apa-apa. Gue nggak apa-apa ya, Pak ya. Supaya Karena kelihatan kebiasaan gue pakai masih gua nih. 30 tahun gitu loh. Wah, harus. Oke. Nah, Pak Chandra, kan tadi kan Pak Chandra udah bahas soal mental, Yes. terus kita bicara soal teknis juga nih. Ya. Nah, gue penasaran nih Pak Chandra. Ini kan Pak Chandra bilang anak-anak muda itu sekarang, itu kan ibaratnya manja ya, generasi yang manja ya. Iya. Nah, kalau Pak Chandra, apa yang Pak Chandra lakuin untuk anak-anak Pak Chandra? Anak saya, Yes. anak kandung saya. Yes. Ini terbukti. Anak Pak Chandra kalau boleh tahu ada berapa? 2. 2. Ya, yang cewek agak manja. Yang cewek agak manja. Tapi Oke. tetap saya gembleng. Hmm, Saya gembleng. Jadi saya ikutkan dia 3 les. 3 les. Les renang seminggu 2 kali, les balet sama les modern dance. Les modern Pulang dance. dia balet nangis-nangis. Aduh kaki saya sakit. Pulang dari pulang dari renang gurunya killer. Kudunya killer. Nah, saya ngomong memang sengaja papa bayar guru killer untuk kamu. Saya pulang saya gituin. Waduh papa kok kejam sekali. Papa memang kejam. Terus kamu mau apa? Wah. Saya candain dia. Dia pulang sama mamanya. Terus mamanya ngomong, memang papa begitu. Soalnya apa? Kamu di sini nggak ada yang marahin kamu. Iya. Iya kan? Betul. Tapi ini demi kamu. Nah, tapi itu dulu. Itu dulu. Lama-lama dia sudah mulai paham sekarang. Jadi malah mentalnya makin lama makin terasa Makin ya. jadi. Oke.
Kalau misalnya nih Pak Chandra nih dengan keadaan sekarang nih, kira-kira nih apa skill-skill yang menurut Pak Chandra ini penting banget buat anak muda? Tadi kan kita udah bicara mental ya Pak ya. Yes. Kalau skill-skillnya itu menurut Pak Chandra apa sih yang harus dipunyai anak muda sekarang untuk bisa sukses? Sosial media jangan cuma dijadikan sebagai alat tontonan, tapi Oke. Anda harus jadi pelaku di dalam sosial media. Harus jadi pelaku di dalam sosial media. Yes. Artinya udah harus jadi bikin konten gitu ya. Jangan cuma nonton tapi nggak jadi duit. Iya, benar. Kalau bisa nonton dan kamu menjadikan itu jadi duit. Karena hobi sih hobi nonton. Semua orang hobi. Saya hobi healing, hobi bola, hobi streaming, hobi main game, hobi kan. Hobimu jadi duitnya. Iya, Kalau hobimu nggak jadi duit, kamu menjadi beban bagi orang tuamu. betul. Beban Akhirnya jadi kamu orang curhat tua. di kolom komen saya ngomong saya generasi sandwich katanya. Iya, setuju sekali. Iya kan? Banyak yang seperti itu. Nah, karena kamu sendiri nggak memanfaatkan sosmed menjadi sebuah platform untuk kamu menghasilkan duit. Makanya orang yang paling enak itu adalah hobi yang menghasilkan duit. Betul. Iya kan? Kita bikin konten. Iya. Kan ujung-ujungnya satu ya Pak ya. Ada monetize, Sama. diajak kerja sama. Iya, ini anak muda Dunia yang udah berubah. harus dipahami. Betul. Mungkin zamannya Pak Chandra dulu pakai kartu nama. Sekarang Yes. apa? Instagram lo apa? TikTok lo apa? Gitu Iya, ya Pak ya. harus seperti itu. Betul. Dunia sudah berubah banyak. Jangan salah, zaman saya dulu bukan kartu nama. Saya telepon masih pakai telepon umum loh. Oh iya. Masukin koin loh. Ya juga Jadi ya Pak ya. ngundang orang tuh pakai koin loh. Terus supaya menghack jadi lebih murah beli kartu. Kartu telepon yang dilobangi itu loh kartu Dilobangin. teleponnya. Ini kalau pulsanya udah habis lobang gitu. Sampai dulu saya kalau nggak ada duitnya beli kartu telepon yang bisa dihack itu. Iya kan? Jadi beli, ya saya ngaku aja gitu loh. Iya. Karena saking nggak ada duitnya. Saking nggak ada Kalau duitnya. luar pulau, saya teleponnya ke wartel. Wow. Jadi saya punya mitra dulu di luar pulau, itu di Gorontalo. Saya telepon itu sekali telepon 2 jam. Wow. Matilah kau. Habis berapa? Itu? Habis berapa? Tapi harus dibayar, mau gimana lagi? Kalau enggak Iya. gue di Uber sama pemilik wartel. Bener. Sekarang kan warnet kan? Betul. Nah, coba gue penasaran juga nih Pak Chandra nih. Iya. Tadi mungkin agak lompat-lompat gak apa-apa ya Pak ya. Enggak apa-apa. Pak Chandra kan mulai di zaman dimana bukan kayak zaman sekarang ya Pak ya. Yes. Semua tuh serba gampang, serba Yes. cepat. Yeah. Ibarat tuh bener generasi sandwich. Udah enak tapi malah nggak dimanfaatin gitu. Bener. Cuma jadi konsumtif nggak jadi pemain. Yes. Nah kalau zaman Pak Chandra nih, zaman dulu itu. Ya. Apa sih kalau boleh tahu proses terberat Pak Chandra waktu itu di direct selling? Proses terberat ya. Nomor 1 menurut saya itu adalah bayar hutang ya. Iya, bayar hutang. Itu benar ya. Karena tiap hari itu seperti kita itu kan namanya hidup itu kan kepepet ya. Sama Ya. kayak Richard ya. Ya, the Tiap power hari of kepepet. the power of kepepet ya. Itu keluar terus. Saya rasa itu kalau motivasi orang kepepet itu yang terbaik ya. Kamu mau ngomong apapun enggak guna lah. Yes. Jadi sama kayak mobil, kalau kamu punya cicilan kan pasti mikir cicilan loh. Ya, Saya bulan depan harus ngapain gini. betul. Kalau kamu udah lunas semua, kamu santai-santai. Nah kita tiap hari dikejar hutang ini. Iya. Deadline ini. Wah, mana nih netizen yang kayak gitu tuh? Kayak Pak Chandra nih posisinya nih sekarang. Jadi nih. saya balik, bersyukurlah kamu kena pinjol. Bersyukurlah kamu kena judi online ya. Oke. Bersyukurlah kamu kena pay later karena kamu punya tanggungan yang harus kamu selesaikan. Betul, ada mental ya Pak ya? Yang Harus diasah ada ya? adrenalin. Kalau nggak gitu kamu santai-santai aja. Setuju. Jangan jadikan itu musibah, tapi jadikan musibah sebagai berkah. Jadikan musibah sebagai berkah, itu Nah, bagus banget. Itu sama kayak saya. Saya memang nggak minta utang, tapi saya diwarisin hutang. Salah orang tua ya nggak juga. Ya namanya juga ya mau sudah nasi sudah mau jadi bubur, terus hidup mau diapain? Ya kita harus bayar hutang. 3,5 tahun hutang semua lunas. Itu saya tulis di badai pasti berlalu. Pasti berlalu. Jadi waktu saya usia 22 itu diwarisin hutang, 25 lunas semuanya. Lunas semua. 26 saya beli rumah yang pertama. Dan Cepat financial sih ya? freedom. Cepat. Direct selling cepat memang. Direct selling Sama memang kayak cepat Richard kan. Iya sih, Pak. Usia 15 tahun, kamu 18 sudah punya mobil, bla 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 dan sebagainya. Betul. Masuk akal. Masuk akal. Masuk akal. Makanya direct selling itu termasuk satu platform yang sangat memungkinkan. Dan masih relevan loh zaman sekarang. Ya, masih relevan sekali. Meskipun ada marketplace apa, masih sangat relevan. Betul. Kan kita jualan barang. Betul, dan bedakan direct selling dengan multi level marketing ya Pak ya? Iya, beda, Dengan beda MLM, banget. Beda total. Multi level marketing kan penting rekrut orang, kejar-kejar reward terus barangnya dibuang. Yes. Barangnya nggak dipakai. Betul. Oh, salah itu. Taruh jual di marketplace, perang harga Pak. Nah, Banting-banting harga, Pak, biar murah. Itu ngawur. Ngawur. Sama kayak saya ngomong agen yang Coca-Cola sama peminum Coca-Cola mana yang lebih banyak? Peminum Ya Coca-Cola. peminum itu yang bener. Yes. Agennya dikit lah. Kalau multi level marketing itu kan agennya lebih banyak Iya. daripada pemakainya. Nah ini kan ngaco. Setuju sih. Nggak bisa begitu. Gak bisa begitu. Yes. Keren, Kita harus keren. limited partner yang bener. Itu partner. Top.
Boleh dong Pak, di-share nih Pak. Ini kan anak-anak muda tuh paling suka konten-konten flexing nih Pak. Flexing. Konten-konten yang hasil gitu kan. Tadi kan Iya. kita udah bicara transformasi Pak Chandra ya. Saya nggak flexing 4 juta subscriber tuh. Iya, ngapain tuh aja subscriber, betul. Coba mau tahu Kalau nih Pak. nyombong itu gitu loh ya. Betul. Kan Pak Chandra nih ya, ibaratnya dari usia 19 tahun ya Pak ya. Iya. 19 tahun direct selling. Iya. Terus 3 tahun kemudian hutang orang tua lunas. Utang orang tua ya lunas. Tahun depan udah beli rumah. Yes. Kalau boleh tahu nih Pak, sekarang ya, kalau boleh tahu sekarang nih hasilnya gimana nih Pak? Setelah perjalanan berpuluh-puluh tahun Saya itu. usia 26, hutang orang tua lunas, rumah yang dijual orang tua saya beli lagi. Oh, wow. Karena itu rumah keluarga. Saya beli kembali. Usia 26 saya beli lagi. Usia 29 saya beli rumah kedua. Beli rumah kedua. 28 saya beli rumah kedua. Wah, Untuk saya tempati sama istri saya. Karena saya punya prinsip menikah harus pakai duit sendiri. betul. Oh iya Setuju, dong. Pak. Loh, deal ya? Deal. Karena calon mau merit ini. Oh iya, harus. Iya. Bahkan orang tua cuma duduk dia manis, dia cuma memberkati kita selesai. Betul. Itu paling enak Memang sih. benar. Saya setelah merit langsung rumah sendiri, bukan di Pondok Mertua Indah. Benar. Bukan. Rumah merit sendiri, milik sendiri. Orang tua cuma datang, besoknya saya langsung honeymoon ke New Zealand. Luar biasa. Nah. Ini kebalik nih Pak. Zaman sekarang kayak gini loh Pak. Iya. Udah pacaran, Iya. merit, Iya. pacaran pakai duit orang tua. Nah, Merit pakai duit orang tua. benar. Rumah pakai duit orang tua Nah, juga. kan omongan saya kalau dipotong di TikTok tuh nyombong itu. Wah. Motivator nyombong itu yang pakai baju biru itu. Oke. Kadang nyombong sama PD itu beda tipis ya. Beda tipis. Nah, iya anak sih. sekarang nggak bisa bedain. Iya, nggak bisa Apa itu bedain. percaya diri sama sombong itu. Betul. Padahal beda total ya. Beda total. Beda total. Tahu bedanya di mana? Gimana Pak? Kalau nyombong, Iya. ya udah nggak punya nyombong pula. Iya. Kalau Udah tuh miskin, sombong pula gitu. loh. Iya, setuju. Kalau PD itu apa yang disampaikan dia sudah lalui. Betul. Dan ngomongnya dengan mantep. Betul. Yes, itu Luar bedanya biasa. di situ. Benar. Jadi dari Pak Chandra ya. Kalau bisa nikah punya rumah ya harus dari uang sendiri ya guys Iya ya. dong. Iya, harus Masa dong. pakai duit orang tua yang nanti punya anak yang biayain orang tua semua kan pusing juga ya Pak Loh, ya. yang merit kan kita. Iya yang merit kita badal. Iya. Dan ini sering terjadi nih. Sering terjadi ya. Iya makanya ini mental itu nomor 1 kalau kata Pak Chandra. Mental. Mental. Dan yang kedua ya, kalau kalian itu punya orang tua yang banyak tanah, banyak sapi, banyak kerbau di desa, pesanku satu, jangan berharap warisan. Iya kan? Yes. Berapa banyak keluarga berantem gara-gara masalah warisan. Banyak sekali. Jadi yang sinetron itu bener loh. Bener sekali Bener sih loh. Pak. Kenapa sinetron itu laku ya? Ternyata tuh relate dengan kehidupan Iya, kita loh. realita kehidupan Pak. Saya sih nggak nonton. Iya. Tapi saya kalau dengar ini cerita apaan sih? Bener. Oh, ternyata mental mereka seperti itu loh. Iya, Nah ini jadi problem. Makanya saya selalu berpesan, hati-hati jangan punya mental peminta. Karena itu akan nurun ke anak loh. Iya bener. Kamu akan cari nanti suatu hari anakmu punya menantu juga begitu loh. Tukang porotin harta keluarga loh. Iya setuju sih Pak. Saya bilang harta boleh habis. Mental yang nggak boleh habis. Mental nggak boleh habis. Kalau harta habis, uang masih bisa dicari kalau kamu masih punya mental. Kalau kamu nggak punya mental, habislah segalanya. Dalam banget nih. Dalam banget guys. Habislah segalanya. Keren sekali. Karena kamu udah nggak punya harapan. Kan saya selalu ada cerita kan, manusia bisa hidup 40 hari tanpa makan. Ya. Bisa hidup 4 hari tanpa minum. Oke. Bisa hidup 4 menit tanpa udara. Tapi Betul. nggak bisa hidup lebih dari 4 detik tanpa harapan. Tanpa harapan. Iya kan? Keren. Gua nggak ada harapan. Tuh 2, 3, tet, bunuh diri selesai. Yes. Iya kan? Betul. Depresi. Ya, anak sekarang dikit-dikit depresi. Iya. Dikit-dikit stres. Nah karena over information. Kerja juga nggak ada. Bener. Nggak ada pulsa ngamuk. Iya. Iya setuju. kan? Overthink. Nyuri wifi-nya tetangga. Lo kan repot ini. Ke kafe cuman beli kopi 1 nongkrongnya 8 jam. Nah ini kan anak sekarang kayak gitu. Iya bener. Iya kan? Udah gitu ngegibah ya Pak ya. Iya. Wah, itu Udah paling gitu ribet julid tuh. lagi. Julid lagi. Ah. Semua dikata-katain. Padahal nggak ngaca dirinya sendiri gitu ya Pak ya. Yes. Makanya fans saya, kalau yang hardcore fans saya sudah tahu. Saya bakal dipukul terus sama Pak Chandra gitu loh. Itu Yang luar bukan fans biasa. saya, nyombong itu. Motivator, cuman jual bacot, jual ludah. Ludah saya aja laku kok. Iya. Banding puluh dalu ya laku gitu ya. Oke, Pak Chandra. Ini pertanyaan seputar ide bisnis nih. Misalnya ya Pak ya, Iya. saya tahu walaupun Pak Chandra kan ibarat kan mulai direct selling, Iya. itu kan ibarat kan malah hutang gitu kan. Yes. Ada hutang dari orang tua segala Iya, macam iya, yang iya, ibarat iya, Pak iya. Chandra penuh perjuangan gitu. Nah, dengan posisi sekarang nih Pak,
misalnya Pak ya, kalau kita bicara ide bisnis, misalnya Pak Chandra punya uang atau nggak punya modal bisnis, Ya. anggaplah 1 miliar aja Iya, Pak. iya 1 miliar. 1 miliar Pak Chandra ada kepikiran buat apa nggak Pak saat ini? Saat ini ya, Saat ini. ada dong. Tapi cerita tadi saya belum selesai. Saya Oke, lanjutin dulu. siap. Tentang Pak Chandra saat yang terberat itu apa? Saya kan Oke. tadi ngomong bayar hutang. Bayar hutang. Tapi saat yang terberat adalah bagaimana kamu mengatasi musuh di dalam otakmu ini. Kayak tadi pertanyaan editor. Pak Chandra kalau ngadepin menteri takut nggak sih? Oke. Gemeter nggak sih? Gugup nggak sih? Saya ngomong menterinya gugup ketemu sama saya. Nah iya dong. Iya Pak Chandra. Iya kan? Saya tanyain apa menterinya takut menjawab kan ya. Kalau menjawab. Kalau pertanyaan sensitif ya kan? Benar. Artinya apa? Kita harus beres dulu dengan diri kita. Oke. Jadi kalau kita tuh setiap hari masih cemas, takut, bingung, nah itu yang paling berat. Jadi ketika kita punya hutang, nomor 1 harus tenang. Harus tenang. Nah jadi tantangan terberat bagaimana kita bisa tenang. Bagaimana kita bisa tenang? Lagi-lagi mental kan. Betul, itu mental banget sih Mental banget. Jadi kita memang ada deadline untuk bayar hutang nih. Tapi kita nggak bisa membuat ketenangan. Ayo jujur, Pak. Betul. kamu memang kepepet, tapi kamu harus tenang kan. Betul, harus tenang. Kalau kamu nggak tenang, kamu nggak bisa kerja dong. Nggak bisa kerja, stres. Nah anak sekarang ini kan mana bisa tenang. Betul, ujung-ujungnya pikirannya negatif semua. Yes, itu dia. Orang tuh punya masalah bilang, kok hidup saya kok gini-gini terus ya? Kok saya dilahirin dari keluarga seperti ini ya? Bener. Kok Tuhan ciptain saya kok nggak sempurna ya? Iya. Teman-teman saya kok diberkati, saya kok punya Iya. keluarga seperti ini. Komplain sama Tuhan. Iya, komplain malah sama Tuhan gitu. Yes, Tuhan nggak ada, nggak kelihatan. Tuhan tuh nggak adil. Iya, kita berdoa, ya kan apapun agamanya sama. Ngapain ini gitu ya kan? Betul, Sama. Jadi mental komplain. mental komplain. Iya, dan komplain tidak bisa mengubah nasib seseorang. Setuju. Ya, saya kan selalu berong ada video saya tentang 5 orang yang akan miskin seumur hidup. Ya salah satu yang gini. Betul. Tiap hari mengeluh, Tiap hari tiap hari komplain, nggak mau berubah. Pokoknya ngeluh, tetanggaku kaya, pelihara tuyul, iya kan? Iya. Iya kan? Tetanggaku ini bisa punya kendaraan motor baru, nilep duit orang. Jadi intinya di otaknya dia itu masalah terus gitu. Masalah terus. Karena orang sukses itu kan di setiap masalah ada solusi. Setuju sekali, Pak. Nah orang gagal kan di setiap solusi ada masalah. Benar. Jadi musuh terbesar itu pikiran ya, Pak ya? Yes, nah itu kunci yang paling utama. Ketika masa-masa paling berat kita harus tenang. Benar, harus tenang dulu. Ya itu. Baru habis itu bisa tahu langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Yes, saya rasa semua sama ya. Nah sekarang saya jawab tentang kalau saya punya 1 M sekarang saya mau ngapain? Ya. Walaupun saya tahu ya Pak ya, Pak Chandra kalau bicara 1M itu pasti ini Enggak angka. lah. Gitu. Jangan salah lo ya. 1 M loh 1 juta bagi saya ini besar loh. Saya nih orang mengais 100 rupiah, 100 rupiah. Makanya saya itu heran sama anak sekarang. Lihat 1 juta itu kok kayaknya gampang banget gitu. No. Saya orangnya hemat. Orangnya hemat Pak Bukan Chandra pelit ya. tuh ya. Betul. Hemat Tahu. sama pelit berbeda. Beda ya? Beda. Tahu bedanya di mana? Kalau hemat tuh maksudnya kita bisa bedain mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Oke. Kalau pelit mau kebutuhan mau keinginan sama-sama pelit gitu. Itu hampir benar, tapi saya Oke. sempurnakan. Boleh, Pak. Kalau pelit itu sesuatu yang harus kamu bayar, tapi kamu nggak mau dibayar. Oke. Contoh, ini buku 300.000, lu nggak mau mahal amat. Gua fotokopi aja ya. Itu lu Wah, pelit. Iya bener. Ini sesuatu yang kamu harus bayar. Kamu harus hargai karyanya dong. Bener. Ilmu dia jauh lebih mahal loh. Boncosnya iklannya dia miliaran, kamu bayar udah miliaran, 300.000 nggak ada apa-apanya. Betul Pak, bocah saya bilang. Lalu kalau nggak mau beli TikTok ini kamu pelit. Nah, Setuju. kalau hemat, sesuatu yang dia harus bayar dia bayar. Jadi sesuatu yang beli fungsi dan beli gengsi. Setuju. Nah dia nggak mau beli gengsi, dia beli fungsi. Dia beli fungsi. Saya beli fungsi. Setuju sekali sih. Saya 1 juta bisa ngapa-ngapain kok sekarang. Wow. Bisa. Benar. Saya bisa hari ini dengan 1 juta, saya bisa bangun bisnis kok. Loh jangan salah, apalagi kok 1 M. Iya. Loh, jangan salah loh ya. Kamu bilang Pak Chandra 1 M saya nggak punya apa-apa, nggak ada apa-apanya. Betul, nggak ada artinya. Tapi semua mindset saya itu dimulai dari 1 juta. Dimulai dari 1 juta. Ingat pesan saya, kalau kamu jadi orang sukses, kamu jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Setuju. Dari mana kamu susahnya. Dari mana kamu cari 1 juta pertama itu susahnya Wah, itu seperti susah apa. Itu luar kamu biasa, nggak boleh lupa masa-masa. Betul. Dan I always remember that. Betul. Sampai hari ini. Itu yang bikin kita menghargai setiap perjuangan sama menghargai 1 uang ya juta Pak. saya bisa jadi duit kok. Bisa saya jadi duit. Saya beli HP. Iya. Saya ambil gambar-gambar. Saya posting jualan di marketplace. Jadi duit. Ih jadi duit. Betul. Loh iya kan? HP like dulu nggak TikTok. bisa loh. Iya dulu nggak bisa. Dulu nggak. Saya beli brosur. Iya. Saya beli brosur. Saya sebar-sebarin. Oh sama Pak. Loh iya. Persis kita Oh, iya Pak. dong. Harus dong. Setuju. Loh kamu 15 tahun kan? Iya. Nah iya kan? Saya sebar-sebarin brosur.
ketok rumah orang. Yang penting saya masih bisa jalan dong. Benar. Masuk bus kota. Masuk bus kota. Orang kiri saya ajak kenalan. Benar. Loh iya. Ayo Pak, Bapak kerja di mana? Benar. Lu kan ya sama. Itu kan mental dong. Ini mental. Loh iya kan mentalnya model nekat. Setuju. 1 juta pun jadi duit. Jadi jangan ngomong 1 M. 1 M I can do a lot of things. Yes. 1 M saya bisa melakukan banyak hal. Benar. Contoh meng-hire orang-orang pinter kayak kamu ya bisa. Wah. Iya kan? Sini TikToker sini bikin konten untuk saya ayo. Ayo nge-like semua, nge-like. Langsung saya Konten-konten bikin semua. endorse apa. Banyak yang bisa saya lakukan. Ajak It's all about social media. Oke. Sekarang kalau kita bicara nih Pak, visi misi Pak Chandra ke depan nih gimana nih Pak? Saya hampir sama kayak kamu. Saya punya visi go 1%. Kalau kamu 1%. kamu 1 juta pengusaha, kalau saya 1% penduduk Indonesia harus jadi pengusaha. Harus jadi pengusaha. Wah, 1% ada lebih banyak. kemiripan nih. Ada kemiripan. Memang kemirikan. Makanya orang yang punya visi yang sama bisa dipertemukan bersama-sama. Benar. Itu yang paling penting. Dan visi saya itu belum tercapai sampai hari ini. Oke. Belum. Mungkin dengan berkolaborasi ke depan pasti tercapai ya Pak. Kalau dengan adanya digital marketing kayak gini, dengan era sosial media, era sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Tinggal masalahnya satu, saya benahin mentalnya anak-anak muda ini. Karena gini, mohon maaf ya, Yes. sekarang murid-murid saya di komunitas saya, komunitas Yes ya. Saya ini kan Yes, Young Entrepreneur Squad. Oke. Murid-murid saya ini banyak loh, sekarang ini usia 25, income-nya puluhan juta per bulan loh. Betul. Saya ngomong ini ngaco, dulu saya nggak secepat kalian lah. Terus enaknya nggak pernah keluar rumah lagi. Ini yang saya bingung. Iya sih. Ini yang saya bingung ini. Itu yang saya rasakan. Pesen Pak. makan dari Gojek, ya toh? Ya betul nggak? Betul. Pesen apa bersihin rumah go clean. Iya. Aduh ya ampun, Enak pesen banget. baju, panggil semua, beli obat apotek sampai jadi males dia. Iya. Saya benar. ngomong, wah ini anak-anak ini kok hebat. Tapi yang tugas saya satu, saya ini kan punya seminar, namanya Oke. Yes I Can. Yes, I Saya can. gembleng mental mereka di seminar ini. Saya habiskan mental mereka. Jadi masuk kucing keluar harimau. Itu seminar saya. Wah, keren Masuk banget sih kucing keluar harimau. 2 hari 1 malam. Ini wajib ikut sih. Wajib Untuk ikut. anak muda sih. Nah itu nanti sama Richard bisa lah kolaborasi. Boleh banget. Karena itu melatih go 1%. Hmm, Melatih 1 juta pengusaha itu dari situ. betul. Mental dulu ya. Saya punya seminar ini mau dibeli partai. Mau dibeli partai. Karena partai untuk melatih kadernya. Iya, bener sih. Ya, Terbukti itu. saya enggak mau. Saya enggak mau. Kenapa nggak mau Pak? Kan enak Pak. Kalau duit memang enak. Tapi visi tidak. Oke. Nah, Betul, kan saya mau melatih pengusaha bukan politikus. Setuju. Setuju. Beda arahnya ya Pak ya. Beda. Maybe one day ya. So far sih ya politikus saja. Oke. Pengusaha ya pengusaha aja. Benar, harus Kalau berbeda. politikus melepaskan pengusahanya jadi politikus, kamu nggak bisa berdiri di 2 kaki dong. Iya, mesti pilih Dan salah akhirnya nanti kamu jadi politikus yang nakal. satu. Iya. Kamu memanfaatkan anggaran negara untuk menguntungkan bisnismu. Betul. Kamu membuat regulasi untuk menguntungkan bisnismu. Ya bener sih. Nah itu kan politikus nggak bener. Iya sih. Saya nggak mau. Saya kalau hitam-hitam putih-putih jangan berdiri di area abu-abu. Saya nggak suka. Betul. Kalau mau jadi politikus sejati. Tinggalkan bisnismu. Kasihlah bisnismu ke keluargamu kayak atau apa. Kalau mau bisnis ya bisnis, kelola. Wah, Iya seperti setuju itu. sekali sih. Jadi saya tolak dari partai. Dari partai ya. Keren banget nih. Wah, ini visi misi Pak Chandra ini serius. Ini mirip saya deh. Jadi kita bakal support bareng-bareng ya Pak ya. Iya harus. Pasti tercipta nih. Harus. Pengusaha luar biasa di Indonesia. Harus. Oke. Ada pesan-pesan nggak Pak Chandra yang mau disampaikan untuk Saya thank you terakhir? sama Richard yang hari ini mengundang saya ke channel beliau. Richard Putra Official ya. Yes. Di channel YouTube-nya jangan lupa subscribe ya. Iya banget. Satu kemiripan yang saya senang dari seorang Richard adalah bagaimana kamu di usia 15 tahun, kamu seorang anak SMP, Lulusan SMP. lulusan SMP yang mana kamu dari kecil suka uang sekolahnya telat dan itu ditulis di depan papan. Iya. Itu sungguh sebuah tekanan mental bagi Iya. seorang anak yang dipermalukan di depan begitu banyak orang. Itu menurut saya bullying ya. Iya. Tapi cara nagihnya itu seperti kayak gitu itu menurut saya agak kasar sih ya. Itulah sebab kenapa kok anak-anak sekarang itu takut dibully ya. Saya itu kalau saya ngelatih ya di kelas saya ya. Kalau ada anak di depan dia tuh lucu atau ngelawak atau ngomongnya cadel atau pelat kalau bahasa Jawa itu dipermalukan, ditertawakan. Gua malah hantam satu murid. Apa yang lucu saya ngomong gitu. Betul. Apa yang lucu? Setuju Pak. Ya Itu kan? kasihan ke anaknya ya Pak Kasihan ke anaknya. Nah anak sekarang kan malah ditertawakan. ya. Iya.
Yang tertawa semua giliran maju ke depan. Saya satu persatu saya hajar mereka. Betul. Nah itu kalau saya metode ngelatihnya seperti itu. Setuju sekali sih Pak itu. Kasian anak-anak yang dibully itu ya Pak. Iya. Itu sampai mereka dewasa, sampai mereka tua pasti Mereka ada kan, tuh beban mental. karena saya adalah korban bullying. Akan ada di buku saya. Jadi saya tahu rasa sakitnya bullying. Sukses di buku Badai Pasti Berlalu. Badai ini pasti ya. berlalu. Saya ini kan dari wajib anak nih. cowok. Saya ini dulu SMP saya semua satu kelas laki semua. Laki semua. Nggak ada ceweknya. Oh, gak ada ceweknya. Nah, jadi beda sama sekolah sekarang negeri atau apa. Itu kan ada satu cowok cewek kan. Iya. Saya pernah cerita nih di channelnya Pak Hermanto Tanoko. Oke. Saya korban bullying. Makanya kenapa saya bisa jadi sabuk hitam taekwondo kan. Nah, Sabuk hitam lagi. sabuk hitam taekwondo. Ada Juara macam-macam lagi. Sikat. Tapi akhirnya setelah sabuk hitam nggak pernah mukul orang. Gak pernah mukul orang. Mentalnya aja yang jadi. Oke, jadi lebih bijak ya. Karena belum mukul aja orang udah takut. Oh iya sih. Saya cuman orang udah Selesai. bener. Nah dulu saya dipukul, dihancurin, dihabis-habisin. Mohon maaf ya, saya sampai celana dalam saya diporotin. Terus selangkangan saya digas begini. Gila. Memang cowok semua, brutal. Brutal sekali Pak. Brutal sekali. Saya nggak malu ini cerita di mana-mana. Tapi mental jadi. Mental jadi. Susah mana sama kamu dipermalukan? Wah, saya sih gak ada kayak gitu. Saya kalau ada kayak itu saya gebukin sih. Pak. Lah, gebukin. Saya Iya. nggak bisa gebukin karena teman saya lebih gede dari saya semua. Saya gebukin nggak bisa. Dan saya sekali dipegang 5 orang, 6 orang. Mereka Wah, geng. gila. Nggak kuat saya. Nah, Itu bener-bener mental loh Pak. Ibarat di posisi Pak Chandra Iya. kan cuma punya 2 pilihan tuh Pak. Benar. Antara tertekan atau tertantang. ya tertantang kan. Pak Chandra tertantang. Nah, tapi jangan salah. Mau tahu kan kisahnya 30 tahun kemudian kan. Iya. Ketika reunian apa yang terjadi? Nah, seru kan? Wah, iya. Mau tahu kan? Gimana Pak? Mau tahu kan? Kasihan loh. Hukum karma itu ada. Hukum karma itu Yang ada. ngebully Pak Chandra gimana tuh Pak? Hidupnya susah semua. Itu biasa susah semua. Susah semua. Hidupnya susah semua. Karma itu pasti Ada yang masih minta kerja lagi. Tukang angkat galon. Umur udah 47 loh. Serius. Bener. Dan saya tanya, ingat gak sama saya? Udah lupa. Makanya somehow orang-orang itu ya, mereka itu melakukan sesuatu tapi mereka gak mikir dampak jangka panjang. Saya senang sih dengan Richard berbagi. Itu nilai positifnya itu akan diingat. Orang yang dapat di warung itu dia akan ingat seumur hidup. Lihat kamu itu pikirannya cuma 2 gitu loh. Terima kasih atau Pak bulan ini susah lagi minta lagi. Pak ada 500-nya Pak. Tapi Intinya Yes. kalau kamu berbuat kebaikan nggak ada yang salah. benar. Nah itu saya seperti kayak gitu. Benar sih Pak. Nah makanya saya berpesan sama anak sekarang, kamu bisa belajar karena TikTok Shop atau ngiklan saya rasa ilmunya bagus. Nanti juga secara teknis kan berubah terus ya. Meta juga Betul. berubah terus. Meta terus berubah. TikTok algoritmanya berubah Belum ada terus. AI sekarang. AI berubah terus. Mereka juga struggling juga kan. Benar. So kalau menurut saya masalah technical itu kita bisa belajar tapi 90% harus masalah mental. Kembali lagi. Mental ke Pak Chandra nih belajarnya nih. Harus. Biasa nih. Harus kita gembleng mental. Yang terpenting kalau mentalnya udah kuat, kamu mau adaptasi kayak apapun kamu tetap akan bertahan. Akan bertahan. Luar biasa. Ya. Kasih banyak nih Pak Chandra. Sama-sama. Keren banget nih. Ingat ya, hati-hati jangan jadi tukang bully. Iya. Ntar masa depannya merana. Merana benar. Buat kalian yang dibully, belajar dari Pak Chandra. Mental itu diuji. Betul. Mulai lebih tertantang, hindari tertekan, jadilah pemenang. Yes. Oke, thank you Pak Chandra. Sukses. Sukses selalu. Keren sekali. Mantap. Richard juga keren sekali. Thank you. Yes.